Perkenalkan, nama saya Aurito Prasetyo, mahasiswa profesi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dental health education. Dental health education merupakan suatu proses pendidikan tentang kesehatan gigi dan mulut yang ditunjukkan kepada pasien agar dapat merubah kebiasaan buruknya yang menyebabkan kelainan pada rongga mulutnya, dan pasien mengikuti pola perilaku yang telah kita sampaikan sehingga pasien mampu bertindak preventif terhadap kesehatan gigi dan mulutnya sehingga dapat dicapai kesehatan gigi dan mulut yang setinggi-tingginya. Tindakan preventif tadi itu meliputi apa saja? Yang pertama, menghilangkan mikroorganisme plak. Yang kedua, mencegah penimbunan kalkulus. Yang ketiga, mencegah peradangan pulpa. Dan yang keempat, mencegah kekambuhan atau keparahan pada jaringan periodontal. DHE atau Dental Health Education ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, mempertahankan kebersihan rongga mulut pada pasien tanpa kelainan di rongga mulutnya. Yang kedua, mencegah terjadinya keparahan penyakit gigi dan mulut. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum DHE. Yang pertama, usia pasien. Karena kan usia anak-anak, remaja maupun dewasa memerlukan pemahaman yang berbeda dari apa yang akan kita informasikan. Yang kedua adalah kebiasaan buruk, seperti kebiasaan satu sisi, kemudian kebiasaan menggunakan tusuk gigi yang akan menyebabkan kerusakan pada jaringan periodontal. Kemudian yang ketiga adalah gigi malposisi. Gigi malposisi ini akan meningkatkan akumulasi plak serta dalam membersihkannya membutuhkan usaha yang lebih sulit. Kemudian yang keempat, jenis kelamin. Karena kan jenis kelamin wanita lebih memperhatikan kebersihan rongga mulutnya dan lebih memperhatikan estetika. Yang kelima, sosial ekonomi. Tergantung dari kemampuan dari seseorang dalam memberi peralatan maupun kemauannya dalam kebersihan gigi dan mulutnya. Dan yang keenam adalah tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan ini sejalan dengan semakin tingginya atau semakin bagusnya tingkat kebersihan gigi dan mulut. Ya, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pendidikan dental education atau pendidikan kesehatan gigi dan mulut. Selamat sore, Mas. Sore, Mas. Saya di sini, Mas. Oh iya. Dengan Mas apa, Mas? Saya Mas Yudi. Oh, Yudi. Mas Yudi Sasongko. Oh, pemain sepak bola. Bukan, Mas, saya itu tukang panjat kelapa, Mas. Mas datang ke sini keluarnya giginya kasar, Mas. Iya, Mas. Jadi itu, Mas. Kayak ada pasirnya gitu, Mas, kalau di saya rasain sama lidah. Masnya biasanya pernah berdarah nggak gusinya? Iya, sudah. Biasanya itu kalau habis sikat gigi umur itu berdarah. Tapi kalau pas diem-diem gini nggak berdarah. Berdarah. Iya. Itu Mas kira-kira tahu nggak itu sebabnya kenapa bisa gini? Ya nggak tahu, Mas. Nggak tahu saya nggak kesini. Oh iya. Saya nanya sama Ya, Mas. ini tak jelaskan, Mas, ya. Nanti mungkin Masnya biar paham. Jadi itu gigi kasar itu sebenarnya karena dinamakan karang gigi, Mas. Kalau di istilah kedokteran gigi namanya calculus, Mas. Bukan kalkulus matematika, bukan. Kalkulus kedokteran gigi. Itu Namanya karang. karang. Karang kayak terumbu karang gitu apa beda ya? Ya terumbu karang ya kayak gitu, Mas. Cuman itu ada di gigi. Jadi kayak ada batu di gigi sehingga Mas kerasa rasa kan, pastinya rasa. Nah, tak jelasin, Mas, itu kenapa kok bisa kasar kayak gitu. Jadi secara normal itu air udan, air udannya Masnya ini itu mengandung kalsium fosfat, bahan kapur. Jadi lama-kelamaan bisa mengendap, Mas. Lama-kelamaan itu bisa mengendap di sekitar gigi. Nah, mengendapnya ini membutuhkan waktu dan biasanya akan semakin terbentuk jika Masnya jarang sikat gigi atau mempunyai kebiasaan buruk punya satu sisi, itu biasanya bisa terbentuk, Mas. Nah,
hal ini nanti akan diikuti dengan ciri-ciri lain mas. Biasanya yang mas tak tanyakan tadi, gusinya berdarah. Tadi kan pas masnya sikat gigi ya mas ya. Sebenarnya kadang pas masnya makan juga bisa berdarah mas. Soalnya kan kalangnya itu bisa aja selain melukai, memang terjadi radang mas di gusinya masnya. Nah, kalau istilah kedokteran gigi itu namanya gingivitis mas. Jadi jalan ceritanya seperti itu mas, bisa masnya giginya kerasa kasar sama giginya pas gigi berdarah gitu. Nah jadi ini tak beritahu mas waktu yang tepat sikat gigi itu di waktu apa. Jadi yang benar itu harusnya sebelum maksud saya itu setelah sarapan pagi mas biasanya. Jadi kalau masnya mandi pagi terus sarapan, sikat giginya pas setelah sarapan itu mas. Jangan pas mandi itu kan sebelum makan kalau gitu mas. Nah, kalau misalkan masnya pas mandi sikat gigi tapi masih sarapan, itu ya kurang tepat mas waktunya sebenarnya. Soalnya ada sisa makanan gitu. Kalau waktu yang kedua yang pas itu mas, itu sebelum tidur mas. Bukan kayak masnya tadi yang waktu pulang muli atau mungkin masnya pulang dari sawah atau ya itu kurang tepat sih mas. Ya itu mas sebelum tidur itu mas. Kenapa mas? Soalnya kan masnya misalkan bisa makan jam 8, jam 7, jam 6 gitu. Nah sebelum tidur itu waktu yang sangat rentan untuk sisa-sisa makanan itu bisa fermentasikan, dirubah oleh bakteri yang ada di mulut yang nantinya akan lama kelamaan mas akan menimbulkan akumulasi dari plak, kemudian nanti bisa lanjutannya bisa menyebabkan keradangan gusi dan bisa lama kelamaan bisa menyebabkan timbulnya karang gigi mas gitu. Nah, tadi sampean jelaskan gosok giginya keras itu mas ya? Iya, semuanya saya pas sikat gigi itu bisa gosok. Semangat gitu mas ya? Semangat bener. Kadang istri saya tuh marahin saya mas. Oh bener mas isinya sampean? Iya, maksudnya sikatnya tuh hari sampai 1 bulan nggak rusak. Ini mas tak beritahu mas, cara sikat gigi itu bukan dengan kekerasan. Nah, jadi itu sebenarnya caranya salah mas. Harusnya ada cara sikat gigi yang benar itu ya dengan cara yang nanti akan saya praktekkan ke masnya nanti seperti itu. Soalnya kalau sikat gigi terlalu keras mas itu bisa menyebabkan pengikisan dari giginya mas. Giginya mas bisa tambah tipis, jadinya sering ngilu atau gusinya bisa tambah mudah berdarah seperti masnya tadi. Nah, di sini sikat giginya mas ini ganti berapa kali mas? Biasanya? Nah itu saya saking apa namanya terus semangatnya itu sampai sebulan. Soalnya saya sikat itu dipakai sama istri saya juga. Jadi satu. Nah di satu terus barengan. Ya. Nah kalau anak punya sendiri kan masih kecil mas. Iya. Ya itu mas. Ini kalau misalkan jadi satu ya tentunya kurang baik mas. Selain kan itu harusnya barang yang dipunyai oleh satu orang satu sikat gigi. Selain itu jika masnya dengan kekerasan itu sikat giginya juga gampang rusak, apalagi dipakai 2 orang. Jadi kan ya kurang baik juga mas. Jadi saya beritahu lagi nanti masnya kalau bisa ya jangan, kalau bisa mas ya saya anjurkan sikat gigi 1 orang di rumah 1 sikat gigi mas. Terus saya kasih informasi mas mengenai pemilihan sikat giginya mas. Nah sikat gigi itu ada yang permukaannya lurus, ada yang permukaannya zigzag mas. Nah yang paling bagus itu yang permukaannya zigzag mas. Soalnya itu bisa masuk ke sela-sela gigi yang tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi yang permukaan lurus. Selain itu sikat gigi bulu halus itu juga lebih bagus mas karena bisa mengurangi pengikisan dari gigi. Kalau misalkan masnya terlalu bersemangat sikat gigi dengan bulunya kasar itu tambah bisa mengikis gigi mas gitu. Terus untuk pemilihan pasta gigi mas, pemilihan pasta gigi mas jangan beli yang asal murah mas ya. Saya sarankan mungkin kebanyakan sekarang pasta gigi banyak berfluorid. Masnya pakai yang ada fluoridnya, atau misalkan giginya mas sensitif pakai yang sikat gigi khusus untuk gigi sensitif.
Ya, kembali lagi bersama Mas Yudi ya. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara gosok gigi yang benar dan cara penggunaan dental floss. Namun sebelum itu, saya ingin mengetahui bagaimana cara Mas Yudi ini dalam menyikat giginya. Jadi mungkin bisa dipraktekkan sekalian dengan ada pasta gigi merek tertentu ini yang akan dipakai untuk sikat gigi oleh Mas Yudi. Ya, di sini Mas Yudi akan memperagakan cara sikat giginya, dan mungkin Mas Yudi sendiri yang ngambil pasta giginya biasanya sama mana ya biasanya? Oh, dicuci dulu sikatnya. Saya bisa dicuci. Oh ya, Nah ini ambilnya. biasanya tuh segini Pak. Oh, semana. Segini. Oh iya ya, segitu. Setelah itu saya kumur dulu. Ditelan atau enggak? Oh ya. Nomor Itu disikat. sikat, gimana sikatnya? Bisa lihat kamera. Oh, keras sekali ya. Sampai bersuara seperti itu. Ya. Kalau sudah bisa langsung kumpul aja. Yuk, kembali lagi bersama saya dan Mas Yudi. Jadi setelah sikat gigi tadi, sini kita akan mengecek menggunakan bahan yang namanya disclosing agent. Jadi untuk mengetahui adanya bagaimana apakah masih terdapat yang namanya plak pada permukaan gigi dari Mas Yudi ini. Langsung saja kita aplikasikan ke permukaan gigi bagian depan dari Mas Yudi. Saya sambil lihat kamera ya. Ya, agak geli. Enggak yang bawah, bibir bawahnya tolong dikondisikan skala kelas 3 ya, masih kurang dikit lagi seperti itu, masih kurang rata. Ini kelas 3. Ya, seperti itu. Ya, Mas Yudi silakan kumur-kumur dulu. Airnya jangan ditelan. Bisa dilihat ya, seperti itu. Jadi nanti akan saya berikan fotonya terlebih dahulu dari Mas Yudi, dan sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara sikat gigi yang benar supaya nantinya tidak menyebabkan adanya karang gigi maupun masalah kesehatan gigi yang lain seperti itu. Yang pertama, saya ada yang namanya model dan sikat gigi.
Di sini yang perlu diperhatikan bahwa tadi Mas Yudi sikat giginya terlalu keras, bisa menyebabkan penggigisan. Jadi tekanannya ringan saja. Jadi diawali seperti ini ya. Diawali dari bagian depan dari gigi Mas Yudi. Sikat gigi, divibrasi. Oh itu nggak pakai odol tuh. Pakai odol. Jadi awalnya odol dulu. Odolnya tadi saya kira sudah tepat untuk Mas Yudi yang pemakaiannya. Untuk dewasa sekitar setengah dari panjangnya permukaan sikat gigi. Jadi di vibrasi terlebih dahulu di bagian depan untuk menghilangkan sisa makanan yang ada di perbatasan antara gusi dan gigi ini. Setelah itu dilakukan gerakan dari gusi ke gigi, dari depan, dari atas ke bawah seperti ini. Bagian sini juga berarti seperti ini. Nah, supaya sisa makanan bisa turun seperti itu ya. Nah, setelah bagian depan sudah dibersihkan, beralih ke bagian yang samping. Bagian samping, sikat gigi dimasukkan ke pipinya Mas Yudi, dimasukkan. Setelah itu vibrasi lagi. Setelah divibrasi, gerakannya membulat dari gusi ke gigi. Nah, setelah gerakan membulat ini, gerakan seperti di bagian depan dari gusi ke gigi. Nah, seperti ini supaya sisa makanannya bisa turun ke bawah. Hal ini dilakukan juga pada permukaan gigi yang bagian kirinya sebelahnya. Setelah dilakukan juga, bagian dalamnya tentunya juga perlu dibersihkan. Caranya dengan cara mencongkel. Jadi dicongkel seperti ini cara mencongkel. Nah, dari gusi ke gigi seperti itu. Yang bagian sini juga dan bagian bawah congkel. Nah, congkel seperti ini supaya sisa makannya terangkat ke atas. Nah, setelah itu permukaan yang digunakan Mas Yudi untuk makan juga dibersihkan dengan cara gerakan ke depan dan ke belakang dari atas terlebih dahulu supaya makanan sisa makanannya turun ke bawah seperti ini. Seperti ini. Seperti itu. Dan yang bagian belakang bagian bawah. Selain itu ada baiknya juga Mas Yudi ini untuk membersihkan lidahnya. Misalkan ini lidah, jadi dibersihkan. Biasanya juga sikat gigi juga ada yang keratan di bagian sininya ada keratan. Ini untuk membersihkan lidah. Jadi bisa digosok-gosokkan ke lidahnya supaya lidahnya bersih. Tidak ada yang namanya jamur lidah. Jadi mungkin caranya secara singkat seperti itu. Kemudian berkumur sangat bersih. Nah, jadi setelah ini saya akan mengetes Mas Yudi bagaimana cara menyikat gigi yang benar sesuai dengan apa yang telah saya informasikan. Ya, vibrasi betul sekali. Kemudian dari gusi ke bagian gigi betul sekali ya, bagian bawahnya juga ya, kemudian bagian sampingnya membulat, kemudian dari gusi ke gigi ya, kemudian gerakan mencongkel ya, itu sudah benar. Ya, bisa kumur-kumur lebih dahulu. Ya, itu tadi Mas Yudi telah memperagakan sikat gigi yang baik dan benar, sudah benar sekali. Dan setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana keadaan sisa-sisa plak apabila kita aplikasikan lagi dengan disclosing agent dalam foto yang saya akan munculkan berikut ini.
Selanjutnya di sini saya akan memperagakan alat bantu lain dalam membersihkan gigi, yaitu namanya adalah dental floss. Bentukannya seperti ini. Nah, jadi ini benang gigi. Nah, saya akan memperagakan bagaimana cara penggunaannya. Gigi mempunyai jarak batas antar gigi satu dengan gigi lain, namakan sela-sela gigi. Dental floss ini digunakan untuk membersihkan bagian sela-sela gigi dengan cara memasukkan dental floss ini sampai menatap atau bahasanya adalah menyentuh dari gusi. Tekan, setelah menyentuh gusi digerakkan ke kanan dan ke kiri sambil diangkat ke atas. Nah, masukkan lagi, gerakkan ke kiri, diangkat ke atas sehingga sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi dari kiri kanan itu bisa hilang. Kemudian di sini caranya sudah saya beritahukan kepada Mas Yudi. Silakan Mas Yudi untuk memperagakan bagaimana cara penggunaan dental floss secara singkat saja pada salah satu giginya. Ya. Ya, sudah benar sekali. Ya, itu tadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Yudi. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa sikat gigi adalah 2 kali sehari, yaitu waktunya setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Selain itu, gunakan bulu sikat yang halus dan juga pasta gigi yang mengandung fluoride. Cara sikat giginya jangan terlalu keras, tekanan terlalu keras, dengan menggunakan cara-cara yang tadi telah saya informasikan, dan dapat menggunakan alat bantu membersihkan gigi yang lain menggunakan dental floss. Sekian dari saya, Aurelio Prasetyo, mahasiswa profesi RSGM FKB UNED, dan Mas Yudi. Sekian dari kami, Mas Yudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.